Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yaneko Fitrianto, NPM 22312150 dari kelas IF 22DX. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum di bab 11 dari mata kuliah Natural Language Processing. Di sini kita akan praktek mengenai Ngram. Untuk pertama-tama, kita harus menginstal pip install NLTK dengan perintah sebagai berikut. Kemudian kita runningkan. Nah, kemudian kita akan mengenerate nilai n, nilai n gram di dalam NLTK. Nah, sebagai berikut adalah perintah ataupun kode yang akan kita pakai. Kita tinggal memasukkan kalimat apa yang ingin kita analisis. Di sini saya memasukkan kalimat let's let us try first to sentence a Canary Bohemian from the Adventure Sherlock Holmes seperti ini. Nah, nilai n yang saya masukkan yaitu 2. Jadi dia akan memecah per dua kata, seperti let us, kemudian selanjutnya dari us ke try, seperti ini. Nah, kemudian dengan perintah yang sama, saya memasukkan kalimat yang sama dan nilai n yang berbeda, yaitu nilai n-nya 3. Akan menghasilkan outputnya sebagai berikut. Let us try. Nah, kemudian dia akan melanjutkan kalimat berikutnya dari kata as atau kata setelah let. Jadi, us try first. Kemudian dari us, kemudian ke try first to, dan selanjutnya sampai dengan selesai. Kemudian saya mencoba lagi memasukkan kalimat yang sama dan nilai n-nya saya rubah menjadi 4. Kemudian akan menghasilkan output let us try first, kemudian us try first to. Nah, itu sampai dengan kalimat yang kita inputkan berakhir. Itu adalah fungsi dari n-gram memecah dalam NLTK. Jadi dapat saya jelaskan dari perintah program tadi atau kode ini dibuat untuk membentuk nilai n-gram dari sebuah kalimat n-gram. Nah, n-gram sendiri adalah kumpulan kata berurutan sebanyak n dalam suatu teks. Misalnya jika kita punya kalimat saya makan nasi dan memilih nilai n seperti tadi, maka akan berbentuk bigram seperti saya makan dan makan nasi. Kode ini menggunakan fungsi n-gram dari library NLTK. Pertama, kita masukkan kalimat n tadi ya. Lalu kalimat tersebut dipecah menjadi kata-kata, diproses menjadi n-gram. Hasilnya akan ditampilkan satu persatu di outputan dari program tersebut. Kemudian kita akan menjalankan atau mengerjakan sebuah workshop 2.1 Ngram dari kalimat The Adventures of Sherlock Holmes. Untuk pertama, kita harus menginputkan file Adventure Sherlock Holmes seperti ini. Nah, setelah kita inputkan, baru kita menjalankan perintahnya sebagai berikutnya. Untuk form collection ini, form collection import counter ini fungsinya untuk menghitung frekuensi kemunculan n. Dan import tray berfungsi atau regular expression dipakai untuk membersihkan dan memecah teks menjadi kata. Kemudian fungsi ngram, yaitu dari sini, dari def sampai ngram ini, itu memecah teks menjadi kata-kata kecil atau lowercase dan mengabaikan tanda baca. Dan kata join di sini yaitu menghubungkan kata per kelompok atau n-gram. Kemudian counter n-gram yaitu menghitung frekuensi kemunculan n-gram. Kemudian kode with open Adventure Holmes yang kita inputkan tadi. Nah, di sini untuk membuka dan membaca seluruh isi file yang kita
inputkan tadi, yaitu Adventure Holmes tadi. Nah, lalu kemudian step 2 kita menentukan paragraf mana yang akan kita tampilkan. Nah, fungsi dari kode Holmes split ini itu memecah dokumen berdasarkan dua baris kosong, /n/n yang biasanya memisahkan paragraf. Holmes para adalah paragraf keempat. Nah, karena muncul dari indeks 0. Dari penghitungannya itu dimulai dari 0, yaitu kalimat pertama yang muncul di suatu file tadi. Kemudian kita menampilkan nilai n-gram dengan nilai n 3, 4, 5 dengan dengan kode program sebagai berikut ini. Nah, ini merupakan looping melalui nilai n tadi, 3, 4, 5. Dan untuk setiap n, tampilan 10 n-gram paling sering dari paragraf yang kita pilih. Nah, akan menghasilkan output sebagai berikut. Askandal in Bohemian, kemudian sampai selesai seperti ini. Jadi dapat kita simpulkan dari workshop yang kita sudah coba tadi, kita melakukan eksplorasi n-gram dari novel The Adventures of Sherlock Holmes. Pertama, teks dibaca file, lalu lalu kita pilih satu paragraf favorit. Teks paragraf diolah menggunakan regex untuk memecah kata-kata dan dibentuk menjadi n-gram dengan ukuran 3, 4, dan 5. Hasil akhirnya adalah daftar 10 n-gram teratas berdasarkan frekuensi. Tujuannya adalah untuk menganalisis struktur data dan memahami pola bahasa dalam teks klasik. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk latihan di poin 11.5, yaitu Generation of N-gram Statistic. Itu bertujuan untuk memecah kalimat menjadi token atau kata dan membentuk bigram, yaitu pasangan kata yang berurutan. Untuk pertama, kita import restring, regular expression, seperti ini. Untuk menghapus semua tag XML seperti teks, mulai teks dan akhir teks seperti ini dari string atau sentence. Ini penting karena saat kita teks berawal dari XML atau HTML ya, jadi wajib dipakai. Kemudian untuk kode ini yaitu untuk menghapus tanda tanda baca terkecuali titik yang ada ya. Jadi titik itu dipisahkan. Jadi titik tetap dibaca. Hanya tanda seru, tanda petik, pagar seperti itu yang akan dipisahkan. Kemudian tokenize Tokenization split ini yaitu tokenisasi kaca memisahkan kalimat menjadi kata-kata berdasarkan spasi. Kemudian bigram sama n-gram tokenize yaitu menggunakan fungsi n-gram biasanya dari NLTK untuk membuat bigram urutan pasangan dua kata. Jadi dari kode ini kita dapat membersihkan teks dari markup XML dan tanda baca, lalu memecah kalimat menjadi kata-kata. Setelah teks bersih, kita membentuk bigram, yaitu pasangan dua kata berurutan. Teknik ini sangat berguna dalam analisis bahasa alami, misalnya untuk membangun model prediksi kata berikutnya atau analisis pola dalam kalimat. Kemudian, apa itu n-gram? Nah, n-gram ini fungsinya untuk membuat urutan kata sebanyak n dari sebuah teks digunakan untuk analisis bahasa natural language processing. Kenapa n-gram ini penting? Sebagai prediksi teks, contoh prediksi kata berikutnya, kemudian deteksi pola bahasa, kemudian pembuatan model bahasa atau language model, kemudian analisis sentimen atau klasifikasi teks.
Kemudian kita lanjut di kode berikutnya. Nah, kode ini sebenarnya secara garis besar digunakan untuk menghitung dan menampilkan frekuensi kemunculan bigram ya. Dari yang di pertama input collection, kita menginput collection khusus akan memakai counter yaitu struktur data mirip dictionary yang langsung menghitung frekuensi elemen. Nah, kurang lebih outputnya seperti ini. Jadi secara garis besar kita menghitung frekuensi masing-masing bigram menggunakan struktur data counter dari library collection. Kemudian kita ambil 10 bigram terpopuler dengan fungsi most common. Ini memberi kita gambaran tentang pasangan kata apa yang paling sering muncul dalam teks yang kita bisa gunakan untuk menganalisis bahasa prediksi teks atau pelatihan dalam NLP. Seperti itu. Nah, kalau ini paragraf pertama dari file The Adventures of Sherlock Holmes ya. Dimulai dari The Sherlock Holmes is always sampai dengan memory. Kemudian kita tampilkan dengan perintah first para seperti ini. Dan kita lanjut ke fungsi atau kode berikutnya. Itu ini tujuan dari kode ini sebenarnya mengambil paragraf pertama dari cerita Sherlock Holmes dan membersihkan dari markup dan tanda baca lalu menghasilkan bigram atau urutan dua kata. Kemudian untuk kode berikutnya, setelah kita menginputkan tadi, nah kita membentuk bigram dari paragraf pertama. Kita ingin tahu pasangan kata mana yang paling sering muncul. Untuk itu kita menggunakan struktur counter. Nah, jadi kita menggunakan struktur counter seperti ini. Counter collection.counter bigram. Dari modul collection dengan fungsi most common. Bisa kita lihat 10 bigram terpopuler ini sangat membantu dalam analisis teks ya. Untuk menemukan pola pasangan yang dominan dalam sebuah paragraf. Kemudian kita akan mempelajari dari pelatihan workshop 2.2 Ngram, yaitu melakukan analisis statik Ngram, bigram, trigram, dan seterusnya dari novel Adventure Sherlock Holmes. Pertama, kita membuka file Adventure Holmes terlebih dahulu yang kita inputkan ini. Kita buka dengan mode baca dan encoding UTF-8. Agar apa kita memakai UTF-8? Agar semua karakter dibaca dengan benar. Isi file tersebut kemudian kita simpan dalam sebuah variabel bernama Holmes.doc dan berisi seluruh teks yang berbentuk string. Ini langkah awal sebelum kita melakukan pemrosesan Ngram. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita membaca file yang tersimpan dari variabel Holmes.doc tadi yang telah kita simpan, kemudian kita menghapus tag XML. Nah, kemudian setelah kita menghapus tag XML, kita menghapus tanda baca. Semua tanda baca dihapus kecuali titik yang kita biarkan agar struktur kalimat tetap terbaca dengan baik. Tokenisasi, teks dibagi menjadi kata-kata berdasarkan spasi, hasilnya disimpan dalam list tokens.
yang akan digunakan untuk analisis n-gram. Kemudian kita menyiapkan langkah berikutnya sebagai berikut. Untuk analisa lebih lanjut menggunakan generate top 10 n-gram dengan nilai N3, N4, dan N5. Nah, untuk menghasilkan statistik n-gram, kita menggunakan fungsi getTop n-gram. Nah, ini fungsinya untuk menganalisis statistik n-gram yang menerima tokens untuk bigram, trigram, dan seterusnya, dan jumlah top n yang ditampilkan yaitu default 10. Prosesnya yaitu meliputi membentuk n-gram dengan n-gram token n, kemudian menghitung frekuensi menggunakan counter recollection, kemudian mengembalikan top n dan n-gram terpopuler menggunakan fungsi most common. Dan hasilnya menunjukkan pasangan kata yang sering muncul bersama dalam teks. Nah, ini berguna untuk menganalisis lebih dalam seperti pengenalan pola atau pengembangan model bahasa. Kemudian kita akan lanjut ke workshop to n-gram in NLTK and tokenized species. Pertama kita import NLTK jika belum. Kemudian kita importkan NLTK download book, yaitu mengimpor semua teks dari koleksi tersebut dalam kode kita. NLTK download book ini fungsinya untuk mengunduh seluruh datasheet contoh data teks klasik ya. Nah, setelah kita berhasil mendownload semua seperti ini, pastikan downloadan kita berhasil. Kemudian kita lanjut di langkah berikutnya. Dengan langkah berikutnya, setelah kita berhasil mendownload si textbook ininya, setelah kita mengimpor NLTK book, nah kita akan menampilkan teks satu yaitu Moby Dick Herman Melville. Ini tandanya kita berhasil sampai teks 9. Carson 1908 ini muncul. Dengan kita coba teks satu akan muncul sebagai berikut yaitu Moby Dick Herman Melville. Nah, ini berarti untuk input dari NLTK book berhasil ya. Nah, dengan kode ini kita dapat menjelajahi teks Moby Dick. Nah, dan melakukan berbagai analisis teks menggunakan alat yang disediakan oleh NLTK. Nah, jika kita ingin menganalisis lebih lanjut, memerlukan penjelasan lebih lanjut ya. Nah, untuk Moby hasilnya akan seperti ini. Moby Dick by Herman Melville. Seperti ini akan tampilnya.
Nah, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, dengan kode ini kita akan menghasilkan atau menghitung bigram. Menghitung bigram. Oke, kita lanjutkan untuk kode berikutnya, yaitu menghasilkan atau menghitung frekuensi bigram, yaitu dengan kode input collection from NLTK input and bigram. Nah, ini fungsinya untuk data berurutan dari teks MobiDix. Menggunakan pustaka NLTK pertama, kode mengimpor modul yaitu collection terlebih dahulu, kemudian menghitung frekuensi. Setelah itu, teks MobiDix dimuat dalam bentuk objek teks dan diubah menjadi bigram menggunakan fungsi ngram dengan parameter 2, yang berarti pasangan akan berurutan, yang dapat digunakan untuk analisis teks lebih lanjut. Nah, kemudian kita akan mengerjakan workshop selanjutnya, yaitu workshop 2.3 ini, n-gram static with removal units per question. Kita langkah pertama yaitu mengimport string terlebih dahulu, supaya ketika kita memasukkan objek string akan terdeteksi oleh program. Ketika modul string akan terbaca dan hasilnya tidak akan error. Kemudian, langkah berikutnya kita akan mengimpor NLTK String Collection, yaitu library untuk pemrosesan bahasa alami yang menggunakan berbagai fungsi datasheet. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita impor terlebih dahulu NLTK sebagai library-nya. Kemudian string, kemudian collection, ngram, Gutenberg, enumerators, datasheet NLTK yang bersih teks seperti karya sastra, pidato, inaugurasi, dan artikel berita. Kemudian yang terakhir yaitu teks. Itu objek teks NLTK memungkinkan analisis seperti mencari kata kunci atau menghitung frekuensi kata. Setelah berhasil akan tampil sebagai berikut untuk diimport dari library-nya. Nah, fungsi dari kode program ini yaitu membersihkan 20 bigram dari teks MobiDix. Jadi kita memisahkan tanda baca yang sudah dibersihkan, di mana setiap bigram akan ditampilkan dengan jumlah kemunculannya. Ini bisa membantu kita untuk menganalisis seperti mengidentifikasi pola kata yang sering muncul bersama atau melihat hubungan antara kata-kata tertentu dalam teks. Contoh outputnya akan menghasilkan sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan menampilkan dari file Homeless tadi yang telah kita buat, dari novel Adventure of Holmes. Fungsi dari printf ngram ini untuk menerima 3 argumen. Yang pertama yaitu corpus word, yaitu teks korpus yang dianalisis, kemudian n jumlah ngram, itu defaultnya 2, kemudian top n, yaitu jumlah ngram teratas yang kita ingin tampilkan. Ini yang pertama yaitu Adventure of Sherlock Holmes, kemudian Sensibility, ketiga yaitu Book of Genesis, keempat yaitu Inaugural Address Corpus, kemudian Wall Street Journal.
maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, kode ini sangat berguna untuk analisis frekuensi bigram dari berbagai korpus, karya sastra klasik hingga pidato resmi dan berita. Dengan cara ini kita dapat mendapatkan wawasan tentang pola kata yang sering muncul secara bersamaan yang bisa digunakan untuk analisis linguistik, pemrograman bahasa alami, atau bahkan untuk tujuan analisis sentimen topik. Kemudian kita lanjut ke step 1, 11.8, step 1, import specie modul. Kita importkan dengan perintah sebagai berikut. Kemudian perintah NLP specie load digunakan untuk model bahasa specie. Specie adalah pustaka pemrosesan bahasa alami NLP yang kuat dan efisien. Nah, fungsi ini untuk membuat model NLP sudah terlatih. Model ini bisa berupa model besar lainnya, Ncore, WebLG, atau model kecil. Lalu kita ketikkan kode ini untuk menghasilkan outputnya yang diharapkan. Kemudian step 5, kita mengganti all new line symbol dengan homeless.replace. Perintahnya sebagai berikut. Kemudian kita menghitung jumlah holmesnya. Di step 7 kita holmes dokumennya berisi tentang kalimat sebagai berikut ini. Kemudian step 8 yaitu holmes sentence text doc synthesis holmes docsen. Nah, ini berfungsi memisahkan teks dalam objek Holmes ya. Jadi kita memisahkan objek yang ada di dalam teks Holmes kita. Ini sangat banyak sekali untuk outputnya. Kemudian kita akan menghitung jumlah token. Yaitu dengan perintah berikut ini. Token.text for token in Holmes doc digunakan untuk mengambil daftar kata dari objek Holmes yang telah diproses dengan specie. Dan kemudian memegang kata-kata tentang indeks tertentu, yaitu indeks ke 130 hingga 180, dan menghasilkan output sebagai berikut. Dan untuk melihat jumlah kata, yaitu dengan perintah ini akan menghasilkan 133.749 kata. Kemudian kita akan melanjutkan untuk mengimport nltk.pang-nya terlebih dahulu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk memecah teks menjadi kalimat dalam kata-kata. Ini satu paket yang penting ya, jadi wajib kita download. Setelah itu, setelah kita download NLTK download Pang, kita akan ke langkah selanjutnya. Pastikan berhasil untuk mendownload import dari library Npang-nya terlebih dahulu ya. Kemudian kita diberikan Tribank Word Tokenizer dari NLTK. Untuk apa? Tribank ini adalah tokenizer untuk memisahkan teks menjadi kata-kata berdasarkan aturan yang lebih kompleks yang digunakan dalam Pentibank. Tokenizer ini memperhatikan pemisahan kata dan tanda baca dengan presisi, terutama pada kasus yang lebih sulit seperti kontraksi. Misalkan I am menjadi I am.
Nah, sebagai catatan, token Bank World Tokenizer ini berbeda dari tokenizer lainnya karena lebih teliti dalam memisahkan kata dengan tanda baca dan memperhatikan beberapa kasus khusus. Misalnya, kontraksi seperti I am, there, dan lain-lainnya. Pastikan teks Holmes.txt ini sudah didefinisikan sebelumnya ya, dan berisi teks valid. Jika belum, kamu bisa mendefinisikannya, membuat teks terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut mengerjakan workshop 2.4 yaitu Species of Analytica. Which one is faster? Nah, kita akan mencari Analytica mana yang akan tercepat. Pertama, kita harus menginstal spesiesnya dengan perintah sebagai berikut. Setelah selesai, akan menghasilkan output dan pastikan downloadnya dan instalasinya selesai. Kemudian kita enable NLTK untuk mengecek lagi. Nah, kita buka file Adventures Holmes yang telah kita masukkan pada program tadi. Sebagai berikut ini kan sudah kita masukkan. Kita buka dengan encoding UTF-8. Nah, kita menggunakan UTF-8 ini memastikan untuk mendukung karakter internasional. With di sini berfungsi untuk memastikan file yang dibuka ditutup dengan benar setelah digunakan. Sfile ini nama file, Holmes adalah nama filenya. Kemudian kita menggunakan fungsi encore WebSM dari start, spacey temp. Kemudian kita ada menghitung waktu tokenisasi. Jika NLTK 0,2976, spacey 26,6479. Kemudian kita mengeprint tokennya, NLTK token, yaitu 100.018.044. Kemudian spacey tokennya 140.658. Dapat kita simpulkan dari workshop yang kita kerjakan, implementasi token dan timer oke, tokenisasi Adventure Holmes-nya oke, which one is faster oke, kita lihat dari hasil printnya, dan dokumen efisiensi kalimat oke. Setelah kita mengerjakan dari workshop 2.4 ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kode kinerja performs. Nah, kita import dulu NLTK specie. Start time ini mencatat waktu saat ini dalam detik. Nah, dapat kita simpulkan ya, kode ini sangat berguna membandingkan kecepatan tokenisasi NLTK karena menghasilkan time-nya 0,000. Dengan mengukur waktu efisiensi, kita dapat mengetahui mana yang lebih efisien dalam memproses teks, terutama ketika bekerja dengan teks besar atau datasheet yang luas. Mungkin sekian presentasi materi di bab 11 dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.